Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redatul Aisyah Sakinah 41200044. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah diberikan. Yang pertama ada materi Al-Quran dan Sunnah. Pengertian dari Al-Quran sendiri yaitu kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang jika kita membacanya dinilai sebagai ibadah. Kalam Allah di sini yaitu kalam yang berasal dari Allah, bukan kalamnya manusia, jin maupun malaikat. Adapun otentitas dari Al-Quran, yang pertama Al-Quran diriwayatkan oleh mutawir, Al-Quran tidak dapat dipalsukan dan tidak dapat dimanipulasi. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk umat Islam, sebagai rahmat, sebagai anut dan lainnya. Adapun pesan dalam Al-Quran yaitu dibagi menjadi dua, dalam bidang peribadatan dan bidang non-peribadatan. Dalam bidang peribadatan yaitu tata hubungan antara individu dengan individu lainnya kepada Allah. Dan yang kedua dalam bidang non-peribadatan yaitu tata hubungan antara individu dengan individu lainnya kepada sistem kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Adapun istilah-istilah dalam sumber hukum yaitu yang pertama ada hakim sebagai sumber hukum. Hukum yaitu apa yang bersumber dari hakim menunjuk atas maksudnya pada perbuatan mukallaf. Dan selanjutnya ada mahkum bih yaitu perbuatan mukallaf yang menyangkut dengan hukum. Kemudian ada mahkum alaih yaitu perbuatan mukallaf yang perbuatannya itu menyangkut dan melanggar hukum. Adapun pembuat hukum itu hanya satu yaitu Allah yang tertuang dalam surat Al-An'am ayat 57 dan Quran surat Yusuf ayat 40 dan 67. Materi yang kedua yaitu tentang usul fikih. Pengertian dari fikih adalah memahami suatu secara mendalam. Sedangkan usul fikih yaitu metode yang dijadikan perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Kaidah-kaidah dari usul fikih yaitu dijadikan untuk menggali hukum syari dari sumber hukum Al-Quran dan hadis. Objek kajiannya yaitu menetapkan dalil-dalil untuk hukum dan tetapnya hukum untuk dalil-dalil. Adapun istilah-istilahnya yang pertama ada asyak yaitu ragu atau kebenaran yang tidak bisa dicapai. Dalam pemahaman manusia ada yang dinamakan aghon, yaitu dugaan kuat. Tingkat pemahamannya ada waham dan yakin. Waham itu presentasinya yaitu di bawah 70%, sedangkan yakin adalah 100%. Adapun materi yang ketiga yang mengenai hukum syara. Pengertian hukum sendiri secara etimologi yaitu memutuskan, menetapkan, serta menyelesaikan. Sedangkan secara istilah, hukum yaitu seperangkat peraturan yang telah diakui dan berlaku mengikat seluruh anggotanya. Sedangkan pengertian syara yaitu jalan atau jalan yang luar biasa dilalui air. Dalam usul fikih, fungsi dari hukum syara yaitu titah Allah yang berkaitan dengan mukallaf. Sedangkan dalam ahli fikih, fungsinya yaitu sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari kitab Allah. Adapun pembagiannya yaitu menjadi dua, antara lain hukum taklifi dan hukum wadi. Hukum taklifi mempunyai artian suatu ketentuan yang menuntut mukallaf atau melakukan meninggalkan perbuatan berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukannya. Sedangkan pengertian dari hukum wadi yaitu ketentuan Allah yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, dan sah batalnya suatu perkara. Sedangkan materi keempat mengenai kias. Pengertian dari kias sendiri yaitu menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Adapun rukun kias yaitu ada 4, yaitu asal, fara, hukum al-asal, serta ilat. Kias dalam Al-Quran menempati posisi keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Klasifikasi kias sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kias al-aulawi, kias al-musyawi, dan kias al-adna. Penerapannya yaitu terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan, ilat akan melahirkan hukum yang sama pula.
Materi yang selanjutnya yaitu tentang ijtihad. Pengertiannya yaitu pengerahan segenap kemampuan di dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktik melalui sebuah metode. Ijtihad sendiri mempunyai 3 istilah. Yang pertama yaitu mengalami kesusahan, yang kedua mengalami kesukaran, dan yang ketiga mengalami kemampuan. Istimbat mempunyai arti yaitu pola penalaran. Objek dari ijtihad dan istimbat yaitu masalah yang tidak punya landasan nas secara spesifik. Objek yang kedua, masalah yang tidak punya landasan ijma. Dan yang ketiga, masalah yang punya landasan nas bersifat zani. Dan yang keempat, masalah yang landasan nas yang bersifat zani warid. Hasil atau produk dari ijtihad dan istimbat ada 4. Yang pertama yaitu fatwa atau opini hukum. Yang kedua, putusan peradilan atau jurisprudensi. Yang ketiga ada kitab fikih. Dan yang keempat ada peraturan perundang-undangan. Syarat utama dari ijtihad dan istimbat ada 2, yaitu faqohah dan adalah. Faqohah sendiri yang berarti menguasai ilmu, sedangkan adalah mempunyai 2 arti yaitu integritas dan mobilitas. Dan materi yang terakhir yaitu tentang metodologi ijtihad. Menurut istihsan adalah menganggap sesuatu itu baik. Macam-macam istihsan sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, beralih dari kias dalil ke kias kafi. Yang kedua, beralih dari hukum umum ke hukum khusus. Dan yang terakhir ada beralih dari hukum kuli ke pengecualian. Sandaran-sandaran istihsan. Istihsan dengan sandaran nas, contohnya jual beli salam. Yang kedua, istihsan dengan sandaran kias kafi, contohnya bekas air liur binatang buas. Istihsan dengan sandaran urf, contohnya tarif pemandian atau toilet. Dan yang terakhir, istihsan dengan sandaran daruroh, yaitu keinginan hukuman untuk pencuri di masa pencekik. Sekian dari materi-materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.